Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wijayanti, nomor NIM 1961027. Saya dari kelas Manajemen KP1 2019 dari kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang angka pengangguran yang bertambah akibat COVID-19. Tercatat pada kompas.com tanggal 24 November 2020, Sri Mulyani, jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta. Menteri Keuangan tersebut, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 2,67 juta orang, yaitu dari 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang, atau dari 5,23% naik menjadi 7,07%. Di saat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang meningkat pada tahun ini, sebaliknya maka angka pengangguran juga meningkat akibat pandemi COVID-19. Beberapa perusahaan mengalami penurunan keuntungan yang membuat pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Terhambatnya aktivitas perekonomian pada masa pandemi COVID-19 otomatis akan membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian pada perusahaan. Dan hal ini membuat semakin sedikitnya orang yang akan membuka peluang kerja atau lapangan pekerjaan. Pada periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020, terdapat tambahan angkatan kerja baru sebesar 2,36 juta orang serta penurunan lapangan kerja yang diciptakan oleh COVID-19 adalah 0,31 juta. Sri Mulyani menyatakan, dari 29,12 juta angkatan kerja yang terdampak COVID-19, sebanyak 2,56 juta orang merupakan pengangguran, 0,7 juta orang bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 24 juta orang bekerja namun dengan jam yang lebih rendah dari biasanya. Selanjutnya, jam kerja berkurang dan banyak PHK membuat upah buruh berkurang. Secara rasional, upah buruh menurun sekitar 5,5% dari biasanya. Bali merupakan salah satu wilayah yang terdampak penurunan upah buruh tertinggi, hampir 18%. Sektor wisata di Bali tidak dapat beroperasi selama pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran berimplikasi kepada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial di Indonesia bisa menurunkan dampak buruk dari 10,96% menjadi 9,69%, lebih rendah 1,5% dengan adanya bantuan sosial. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun juga tercermin dari banyaknya anggota masyarakat yang saat ini beralih dari pekerjaan sektor formal ke sektor informal, yaitu dari 44,12% turun menjadi 39,53%. Angka pengangguran di kota lebih besar daripada angka pengangguran di desa. Hal ini terjadi karena penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, pengolahan konstruksi mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian di desa. Sehingga tidak heran jika angka pengangguran di kota lebih besar daripada di desa. Langkah-langkah pemerintah tekan jumlah pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19 di dalam sektor ketenagakerjaan. Dan langkah ini terfokuskan kepada pasar tenaga kerja. Langkah-langkah pemerintah tekan jumlah pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19 di dalam sektor ketenagakerjaan. Dan langkah ini terfokuskan kepada pasar tenaga kerja.
Berikut adalah langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menekan jumlah angka pengangguran. Yang pertama adalah pengalokasian dana untuk penanganan COVID-19 dan stimulus pengusaha. Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk penanganan COVID-19, sedangkan untuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini supaya adanya PHK tidak terjadi kepada pekerja dan pekerja bisa melanjutkan kegiatan usahanya. Langkah yang kedua adalah menyediakan program insentif pajak. Pemerintah juga menyediakan program insentif pajak untuk merelaksasi pinjaman atau kredit yang dilakukan oleh masyarakat. Langkah yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial untuk pekerja informal. Pemerintah telah menyiapkan atau memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal, termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Langkah yang keempat adalah prioritaskan insentif pelatihan melalui program prakerja. Pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Dan sampai saat ini yang telah terrealisasi sebesar 680.000 penerima. Langkah berikutnya adalah perbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya. Kebijakan berikutnya adalah memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirausahaan yang telah disediakan untuk penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir adalah menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Sekian pembahasan saya tentang angka pengangguran yang bertambah akibat pandemi COVID-19. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.